Wudong Xiankun Season 4 Episode 2, Lindong versus Naga Iblis Kelelawar Merah. Hai, bagaimana kabar kalian nih guys? Jumpa lagi di channel Ala Vola Movie nih. Di video ini Mimin akan nyiapin angin seger nih ya, seperti biasa lah ya, dengan nyeritain alur cerita Martial Universe atau Wudong Xiankun Season 4 Episode 2 tipis-tipis ya guys. Perlu diperhatikan juga, spoiler ini hanya alur ceritanya saja yang digabung dari versi novel dan komiknya ya guys. Jadi cerita sama gambarnya mungkin berbeda guys. Oke, siapin rokok dan kopinya ya. Tanpa banyak cocot apalagi bacot, yuk diseruput dan disedot tuh kopi dan rokok. Oke, setelah Lindong berhasil mendapatkan seni bela diri terkuat dari surgawi dan tanpa sengaja ia juga mengungkapkan keberadaan dari istana harta kuno di bawah tanah. Melihat istana harta kuno itu 4 klan besar dan juga semua faksi ingin mendapatkan harta kuno itu. Namun tanpa diduga, istana harta kuno itu dijaga oleh makhluk iblis yang mengerikan dengan kekuatan yang luar biasa. Salah satunya adalah naga iblis kelelawar darah atau merah. 4 klan besar dan semua faksi bekerja sama untuk menyerang iblis itu. Mereka berhasil membuat makhluk iblis itu mati dan melarikan diri. Diperlihatkan 4 klan besar segera memasuki istana harta kuno di dalam bawah tanah itu. Namun Lindong dan Tuan Martin malah mengejar makhluk iblis itu. Karena jika Tuan Martin bisa melahap kekuatan roh jiwa yang ada pada makhluk iblis itu, kekuatan Tuan Martin akan kembali pulih ke tahap manifestasi. Lalu, Lindong dan Tuan Martin mengejar makhluk iblis itu. Di saat mereka sudah berhasil mengalahkan naga kelelawar darah, muncul 2 sosok mengganggu mereka yang juga ingin memiliki makhluk tersebut. 2 kerangka putih berdiri di samping tubuh naga kelelawar darah. Kerangka itu berbentuk manusia, terbentuk dari berbagai jenis tulang. Itu adalah boneka tulang tetapan Lindong mulai seram. Saat dia menatap 2 boneka tulang itu, namun di sisi lain dia juga melihat ke arah 2 tetua yang lebih menyeramkan di samping boneka tulang itu. Matanya mulai menyempit, memiliki kekuatan tahap pencipta Q level atas. Boneka tulang itu juga bisa dianggap sebagai jenis boneka simbol, namun bahan yang digunakan dalam penciptaannya sendiri dari berbagai jenis binatang iblis, bahkan dari tulang manusia. Menurut apa yang Lindong ketahui, seharusnya tidak ada faksi yang relatif terkenal di Kekaisaran Yan yang mampu membuat boneka tulang. Oleh karena itu, 2 orang ini bisa dipastikan bukan dari Kekaisaran Yan. Namun tidak peduli dari mana mereka berasal, karena jika ingin mengambil sesuatu yang disukai oleh Lindong, tepat di depan matanya adalah sesuatu hal yang mustahil. Namun kedua orang itu pun juga mengetahui jika Lindong mampu membunuh naga kelelawar darah. Yang terluka parah berarti dia memiliki beberapa keterampilan, walau sebagian besar disebabkan oleh kekuatan boneka simbol miliknya. Tua berambut putih itu ia mengatakan jika mereka hanya ingin menyelamatkan hidup Lindong, karena mereka berdua sedang dalam suasana hati yang baik. Namun jika Lindong masih tidak dapat melihat niat baik dari mereka, maka mereka tidak akan segan-segan untuk melenyapkannya saat itu juga. Xiaoyan awalnya hanya diam saja, kali ini sudah tidak tahan lagi dengan kedua orang itu. Mungkin dia pun meminta agar Lindong membunuh kedua orang itu. Xiaoyan orang tua itu. Lindong tanpa pikir panjang langsung mengaktifkan boneka simbol kelas tingginya sekali lagi dan berlangsung berlari menuju gelombang energi yang kuat keluar dari dalam tubuh boneka itu. Namun kedua orang itu tidak gentar sama sekali dengan boneka simbol kelas tinggi milik Lindong. Bahkan jika Lindong berencana membunuh mereka berdua dengan boneka itu, menurut mereka Lindong terlalu naif. Kedua ketua itu mengeluarkan tawa yang menakutkan. Kemudian segel tangan mereka berubah ketika 2 boneka tulang di samping mereka terbang. Cahaya merah berkedip di mata mereka ketika mereka langsung menabrakkan boneka simbol milik Lindong. Kedua belah pihak saling bentrok meskipun 2 boneka tulang secara paksa diterbangkan kembali pada mereka. Sosok kedua tetua itu menghilang dalam sekejap.
Kemudian mereka sudah muncul di depan Lindong dengan mereka tangannya menenggenggam tombak surgawi kuno dan segera meledak di langit. Kemudian serangan tombak naga yang tangguh langsung menabrak kedua tetua itu. Serangan balik yang tiba-tiba dari Lindong menyebabkan muka kedua orang itu berubah menjadi jelek, buru-buru menahan serangan Lindong. Namun Lindong dengan secepat kilat menembus pertahanan pedang dari kedua tetua itu. Serangan tombak Lindong mendarat di tubuh kedua tetua itu. Ekspresi mereka segera berubah menjadi pucat, basi dan memuntahkan seteguk darah segar. Keduanya gemetar ketakutan karena Lindong hanya di tahap awal penciptaan QE. Bagaimana bisa dia memiliki kekuatan seperti ini? Mereka pun saling memandang satu sama lain sebelum tanpa sadar berteriak, ada yang aneh dengan anak ini. Cepat lari namun sudah sedikit terlambat untuk mereka pergi. Sesaat kemudian Lindong mengeluarkan teknik tapak emas yang sangat besar dengan kejam menghantam dua orang berambut putih itu. Ketika tetua itu merasakan kekuatan yang sangat kuat di atas kepala mereka, benar-benar langsung meledak seketika. Boneka tulang hancur dua tetua itu memuntahkan darah segar. Mereka mati-matian hendak melarikan diri. Namun ketika keduanya melarikan diri, tiba-tiba Tuan Martin menghajar kedua tetua itu dengan dua piringan cahaya keunguan dengan kecepatan yang sangat menakutkan dalam sekejap. Memutuskan leher kedua tetua itu dan kedua tetua itu pun mati seketika. Wow. Senyum Lindong terkejut. Dia menatap Tuan Martin saat dipenuhi dengan niat membunuh. Lindong merasa kagum. Tuan Martin ini sebenarnya sangat kejam ketika dia sedang marah. Namun sesaat setelah kejadian itu, Xiaoyan dengan cepat menghampiri mereka. Lalu dengan suapan ekornya melemparkan dua tas pusaka. Menerima tas pusaka, mata Lindong dengan cepat meraih untuk melihat isinya. Dia menemukan pil warna murni dari tas kedua tetua itu, bahkan sampai 300.000 pil yuan murni. Untuk Lindong ini adalah rezeki nomplok. Sejak dia mendapatkan boneka simbol tingkat tinggi, Lindong telah menghabiskan hampir 100.000 pil yuan memiliknya. Untungnya dua orang itu muncul dan memberinya sejumlah pil yuan murni. Lindong, bantu aku akan melahap jiwa iblis ini, teriak Tuan Martin. Dengan cepat mengeluarkan roh iblis berwarna darah. Xiaoyan yang juga mengeluarkan raungan rendah dan dengan cepat melesat mulutnya yang besar terbuka dengan gigi menggigit pembuluh darah naga kelelawar. Oke sedulur, capek juga bacanya ya. Oke, terima kasih sudah mampir. Jangan lupa dibantu like, comment, subscribe ya. Oke, cukup segini aja videonya. Terima kasih sudah menonton and see you in the next video. Bye.